Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huri Kuliatul Ulia dari PGSD kelas C angkatan 2019. Saya di sini akan melakukan praktikum tentang bidang miring yang bertujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan kerugian dan keuntungan penggunaan pada bidang miring. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Baik, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu meja belajar sebagai bidang miring, timbangan, kardus bekas, 2 buah balok sebagai beban, tali rafia, karet, gunting, busur, dan penggaris. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita timbang berat beban dari kedua beban. Yang pertama yaitu kita ukur berat beban yang pertama, beban 1. Lalu catat pada tabel hasil pengamatan. Yang kedua yaitu kita tambahkan beban lagi menjadi 2 beban dan hasilnya kita catat pada tabel hasil pengamatan. Untuk langkah yang kedua yaitu kita ikat beban menggunakan tali rafia. Setelah diikat menggunakan tali rafia seperti ini, kita ikat kembali menggunakan gelang karet di salah satu ujung tali rafianya. Karet ini berfungsi sebagai pengganti neraca pegas. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ukur panjang lintasan bidang miring. Dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu kita ukur ketinggian dari bidang miring. Untuk ketinggian yang pertama yaitu memiliki ketinggian 17 cm dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita ukur sudut bidang miring menggunakan busur. Dan hasilnya bisa dicatat pada tabel pengamatan. Yang selanjutnya yaitu kita tarik beban hingga ketinggian sama dengan bidang miring namun tidak melewati lintasan bidang miring. Untuk yang pertama yaitu kita ukur panjang karet mula-mula dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita tarik beban tanpa melewati lintasan bidang miring. Dan setelah itu kita ukur panjang karet dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita tarik beban namun melewati lintasan bidang miring. Setelah itu ukur panjang karet menggunakan penggaris dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Dan untuk yang langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan ketinggian bidang miring yang berbeda. Kita ukur ketinggian dari bidang miring yaitu tingginya 25 cm. Setelah itu kita ukur sudutnya menggunakan busur dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita tarik beban namun tidak melewati lintasan bidang miring. Dan ukur panjang karet. Hasilnya catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita tarik beban melintasi bidang miring dan ukur panjang karet. Setelah itu hasilnya catat pada tabel pengamatan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita ukur ketinggian pada ketinggian yang ketiga pada bidang miring yaitu setinggi 29 cm. Setelah itu hitung sudutnya menggunakan busur.
dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu tarik beban tanpa melewati lintasan bidang miring dengan ketinggian yang sama dengan bidang miring. Setelah itu ukur ketinggian karet, panjang karet, dan catat pada tabel pengamatan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menggunakan dua beban sekaligus, yaitu beban 1 dan 2 yang digabungkan. Yang pertama yaitu kita ukur panjang lintasan pada bidang miring dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita ukur ketinggian bidang miring. Untuk ketinggian yang pertama yaitu 17 cm dan ukur sudut bidang miring menggunakan busur. Hasilnya catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu kita tarik dua beban yang digabungkan hingga ketinggian bidang miring tanpa melewati lintasan bidang miring. Setelah itu ukur ketinggian karet dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya kita tarik beban melalui lintasan bidang miring. Ukur panjang karet dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menggunakan ketinggian yang berbeda dari sebelumnya. Kita ukur ketinggian bidang miring yaitu 25 cm. Selanjutnya kita ukur sudut pada bidang miring menggunakan busur dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita tarik beban tanpa melalui lintasan bidang miring hingga ketinggian pada bidang miring. Setelah itu ukur panjang karet dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Setelah itu tarik beban pada lintasan bidang miring dan ukur panjang karet dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk ketinggian yang ketiga, ukur ketinggian bidang miring yaitu 29 cm dan ukur sudutnya dengan busur dan hasilnya catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya kita tarik beban hingga setinggi lintasan bidang miring. Setelah itu ukur panjang karet dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu kita tarik beban melalui lintasan bidang miring dan ukur panjang karet. Setelah itu catat pada tabel pengamatan. Sekian praktikum yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.